Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirsubun Arif dari Forum News Network. Presiden Prabowo kemarin hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 telah melantik Profesor Brian Yuliarto menjadi Mendikti Saintek, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, menggantikan Profesor Satrio Sumantri Brojonegoro. Profesor Brian dilantik bersama dengan Kepala BPKP, Kepala BPS, dan Kepala BSSN, Badan Sandi dan Cyber Negara ini masing-masing bersama dengan wakilnya. Media menyebutnya Mendikti Saintek Profesor Satrio itu dicopot. Ada juga yang menulisnya dipecat. Kebanyakan ini mengaitkan pencopotan atau pemecatan itu dengan perilaku Satrio yang sempat menghebohkan. Dia melakukan kekerasan fisik dan verbal kepada stafnya, kemudian secara semena-mena memecat seorang ASN perempuan. Namun Satrio ini membantah kalau dia itu dicopot atau dipecat. Tadinya dia itu mengundurkan diri. Alasannya katanya dia tidak cocok dengan atasannya. Dia juga mengaku dinilai tidak bisa memenuhi ekspektasi dari pemerintah. Apa ini maksudnya ya? Ya, surat itu saya buat tadi malam jam 12 malam. Saya buat tadi malam dan tadi saya serahkan ke Setnek untuk disampaikan kepada Presiden. Ini disampaikan oleh Satrio kepada wartawan di kantor Kemendikti-Ristek itu pada Kemendikti-Ristek lagi. Kemendikti Saintek di Jakarta pada hari Rabu tanggal 19 kemarin, berarti sebelum dia dicopot ya, artinya sebelum Brian dilantik. Satrio menjelaskan alasan dirinya mengundurkan diri dari jabatannya itu karena katanya dia sudah bekerja keras sebagai Mendikti Saintek, tapi kendati begitu katanya kinerjanya tidak sesuai dengan harapan pemerintah. Dia nyebutnya pemerintah ya, bukan bosnya ya. Kan dia sendiri bagian dari pemerintah ya. Satrio mengaku dia lebih baik mundur dibanding diberhentikan oleh Presiden Prabowo. Karena kan saya sudah bekerja keras selama 4 bulan ini, namun mungkin karena tidak sesuai dengan harapan dari pemerintah ya saya lebih baik mundur daripada diberhentikan. Selama ini kata Satrio, ia telah bekerja secara tulus. Namun jika tidak cocok dengan atasannya, ya dia kemudian memilih untuk mundur. Saya itu bekerja baik, maksimal sudah, tidak ada pamrih. Tulus saya kerja. Kalau tidak cocok, ya saya mundur saja lebih baik, kata dia. Siapa atasan yang dimaksud oleh Satrio? Secara hierarki, atasan menteri itu adalah presiden dan wakil presiden. Karena dalam nomenklatur kabinet sekarang ini ada Menko. Kalau mau ditambahkan sebagai atasan dari menteri itu ada Menko. Namun kan ini sifatnya sesungguhnya hanya koordinasi ya, bukan struktural, bukan seperti menteri dengan presiden. Mendikti Saintek ini berada di bawah Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang sekarang ini dijabat oleh Profesor Pratikno. Ingat ya, Pratikno ini adalah orang kepercayaan dan sekaligus operator politiknya Jokowi saat dia masih menjabat sebagai Mensesnek di Kabinet Jokowi Ma'ruf. Ini juga orang yang memang dititipkan oleh Jokowi sejak sebelum pembentukan kabinet ini. Jadi orang ini nggak mungkin diganggu-gugat ya. Apalagi setelah Prabowo menyatakan hidup Jokowi ya. Jadi siapa yang dimaksud oleh Satrio atasan yang tidak cocok dengan dia ya? Sehingga kemudian dia memilih mengundurkan diri. Pengakuan Satrio ini sesungguhnya agak janggal ya. Kalau dia menyebutkan surat pengunduran diri itu dia buat Selasa menjelang dini hari atau tidak sampai sehari sebelum dia diganti. Surat itu kemudian diserahkan kepada Mensesnek dan diserahkan kepada Presiden Prabowo pada Rabu pagi. Sementara pelantikan dilakukan pada Rabu sore pukul 15.30. Kalau menggunakan penjelasan Satrio berarti tidak lama setelah surat pengunduran dirinya masuk, itu langsung diproses oleh Presiden dan disetujui. Dan kemudian Presiden Prabowo langsung mencari penggantinya dan diputuskan nama Profesor Brian Yuliarto sebagai penggantinya. Dari sekuen waktu nggak logis. Apalagi saya mendengar dari sejumlah politisi Partai Koalisi Indonesia Maju Plus yang hadir memenuhi undangan Prabowo di Hambalang pada hari Jumat 14 Februari, itu sudah disinggung ya soal Prabowo akan melakukan atau mengganti menterinya. Pada waktu itu kan Prabowo menyampaikan keputusan Kongres Luar Biasa Partai Gerindra yang memberi mandat dia untuk maju kembali pada Pilpres 2029 dan sekaligus Prabowo kemudian mengajak para anggota Kin Plus itu untuk membentuk koalisi permanen. Artinya, dukung dia lagi lah jadi presiden pada Pilpres
2029. Soal siapa wakil presidennya, nah itu yang nanti masih baku atur gitu. Nah, pada saat itu Prabowo itu sempat menyinggung bakal melakukan reshuffle alias mengganti menteri. Dan dari pernyataan Prabowo disimpulkan karena oleh para politisi Kinpres itu bahwa yang akan diganti itu bukan menteri dari kalangan parpol. Jadi menteri dari kalangan parpol aman, kata dia, karena kata ke Prabowo, menteri dari kalangan parpol tuh figurnya bagus-bagus. Artinya, kalau betul penjelasan dari para politisi di Kinpres itu, sesungguhnya pencopotan Satrio itu tidak mendadak seperti yang disampaikannya. Tengah malam menulis surat, kemudian dia surat pengunduran diri ya, pagi harinya surat pengunduran diri itu diserahkan, dan sore harinya langsung serah terima jabatan. Ganti menteri itu nggak seperti ganti jabatan di lingkungan ASN atau TNI Polri yang merit sistemnya udah jelas, urut kacangnya jelas, misalnya diganti oleh wakilnya atau diganti oleh pejabat yang setara dari bagian lain dan sebagainya. Nggak seperti itu. Menteri itu adalah jabatan politis. Jadi proses pemilihannya dan pertimbangannya sangat banyak dan panjang. Kalau melibatkan parpol itu malah mesti konsultasi dengan ketua umum dari parpolnya. Selain kompetensi, kalkulasi politik itu lebih rumit dan harus sangat matang. Tidak bisa asal main comot, apalagi ya tadi kalau kalau yang menterinya diganti itu dari parpol koalisinya Pak Prabowo. Apalagi kalau kemudian ini menteri itu orangnya Jokowi atau orang parpol yang punya kedekatan dengan Jokowi, model Bahlil gitu ya. Terus model Budi Ari Setiadi. Itu nggak mudah ya untuk mencopotnya. Itu harus banyak sekali pertimbangan-pertimbangannya. Direktur Eksekutif Indonesian Future Studies, Gede Siriana, meyakini pencopotan Profesor Satrio tidak terkait dengan unjuk rasa oleh para ASN di kementerian beberapa waktu yang lalu ya. Kendati peristiwanya itu sempat menghebohkan dan banyak kalangan yang mendesak agar Satrio itu dipecat. Menteri Pendidikan tinggi lagi kok perilakunya tidak terdidik gitu ya. Nah, Satrio itu kemungkinan dicopot karena dua faktor. Pertama, gagal mengkomunikasikan pemotongan anggaran kementerian, dan yang kedua, gagal menjinakkan kampus sehingga menimbulkan aksi protes masif dengan tagar Indonesia Gelap. Kalau ini dasarnya, pernyataan Satrio jadi masuk akal. Dia nggak sepakat dengan kebijakan pemotongan anggaran Kemendikti yang dilakukan oleh pemerintahnya Prabowo. Dalam rapat kerja dengan Komisi 10 tanggal 12 Februari atau sepekan sebelum diganti, Satrio juga mengingatkan bahwa pemotongan anggaran itu bisa berdampak perguruan tinggi negeri menaikkan uang kuliah tunggal mahasiswanya ya, dan juga ini penghapusan beasiswa. Satrio menyebut pagu anggaran Kemendikti Saintek sebesar 56,6 triliun, namun itu diminta oleh Kementerian Keuangan untuk melakukan efisiensi hingga 14,3 triliun. Efisiensi anggaran itu menurut Satrio akan menyasar kegiatan bantuan operasional perguruan tinggi BUPTN yang semula pagunya 6,01 triliun di efisiensi sampai 50%-nya. Kami usulkan kembali supaya posisinya kembali pada pagu awal, yaitu 6,1 triliun, kata Satrio dalam rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI itu. Dia menyatakan jika pagu itu dipotong, maka ada kemungkinan perguruan tinggi menaikkan uang kuliah. Dan dia juga menyebut bantuan pendanaan perguruan tinggi berbadan hukum atau BPTNBH juga diefisiensi sampai 50%. Soal ini juga dibenarkan oleh Wakil Ketua Komisi 10 lalu Hadrian Irvani. Beliau itu ngotot agar pagu anggaran Kemendikti tak terganggu oleh efisiensi. Dan Hadrian menduga itu sikapnya itu yang dinilai oleh Prabowo. Efisiensi anggaran adalah kebijakan Presiden Prabowo untuk memenuhi janjinya makan siang gratis, dan belakangan terungkap juga digunakan untuk investasi melalui pendirian Dana Tara. Ini yang paling malah lebih gede ini. Pernyataan Satrio mengenai kemungkinan uang kuliah tunggal atau UKT perguruan tinggi negeri bakal naik kalau kemudian dilakukan efisiensi itu menjadi isu yang sangat sensitif ya. Apalagi kan ini sebelumnya efisiensi dikait-kaitkan dengan adanya PHK. Waktu itu bikin heboh karena ada sebuah video dari seorang penyiar RRI Pro 2 Ternate yang viral, dan ini pidatonya dia mengkontraskan bahwa anaknya dapat makan siang gratis atau makan pagi gratis, ketika pulang di rumah dia tidak mendapati ada makanan di meja makan itu untuk siang dan malam harinya karena orang tuanya di PHK. Ini kan isunya jadi sensitif banget ya. Nah, kalau sekarang ini kemudian berdampak pada kenaikan UKT, ini mahasiswa bisa tambah ngamuk gitu ya. Karena itu kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani langsung mewanti-wanti agar jangan sampai terjadi efisiensi yang menyebabkan kenaikan UKT.
Pada hari Rabu atau hari yang sama dia diganti itu melalui press release Kemendikti-Saintek memastikan tahun 2025 tidak ada kenaikan UKT di PTN. Jadi dari rentetan peristiwa tadi memang cukup beralasan kalau Satrio menyebut dia tidak cocok dengan atasannya, dalam hal ini ya Presiden Prabowo. Bagaimana dengan kegagalan dia meredam aksi unjuk rasa Indonesia Gelap yang selama 4 hari terakhir ini dan hari ini akan menjadi puncaknya? Saya pikir dalam kasus ini nggak sepenuhnya Satrio yang bisa disalahkan. Kendati kan Mendikti ini yang punya akses langsung, bahkan sangat menentukan ya ke para rektor-rektor yang memimpin kampus tuh kan. Rektor tuh kalau nggak didukung oleh Kemendikti nggak mungkin dia terpilih gitu ya. Ini hak suara presiden disalurkan melalui Kemendikti. Kan ini nggak bisa Satrio sendiri yang salahkan. Para dosen, para dekan-dekan, para rektor juga punya peran di situ yang tidak bisa membendung aksi mahasiswa. Nah pertanyaannya, apakah Kemendikti yang baru bisa menjalankan dua tugas berat itu, dan mengapa Profesor Brian Yuliarto ini wakil rektor dari ITB yang dipilih? Soal efisiensi kan sudah diberesin oleh Pak Satrio ini ya, karena bukan hanya Pak Satrio, sebenarnya sekarang gara-gara juga berbagai unjuk rasa dan juga video-video yang viral itu kan kemudian membuat pemerintahan Prabowo melakukan rekonstruksi terhadap efisiensi anggaran, dan ada yang anggaran sudah dibalikan lagi gitu ya, supaya tidak terjadi PHK, tidak terjadi kenaikan UKT. Kalau itu aman ya, Profesor Brian nggak harus mengurusi itu. Bagaimana dengan aksi unjuk rasa? Saya kira kalau ini yang menjadi salah satu KPI dari menteri yang baru ya ini berat ya kalau harus mencegah ya. Tetapi dengan memilih Profesor Brian Yuliarto ini, Prabowo setidaknya dapat dua keuntungan. Ini kenapa? Karena latar belakang dari Brian yang dia menjadi pengurus dari Muhammadiyah di Jawa Barat ya. Dengan masuknya Brian ini kan berarti makin bertambah portofolio kader Muhammadiyah di kabinetnya Pak Prabowo, dan dengan begitu kan dukungan Muhammadiyah terhadap pemerintahnya juga makin solid. Kedua, ini harus dihitung juga loh ya, Muhammadiyah itu sekarang ini adalah ormas yang terbanyak memiliki perguruan tinggi. Itu ada 167 perguruan tinggi, ini mulai dari universitas, kemudian juga institut, dan kemudian juga akademi-akademi yang ada di seluruh Indonesia. Dengan menterinya itu adalah tokoh Muhammadiyah, kan setidaknya mereka bisa lebih mudah diajak bicara ya. Mungkin para mahasiswanya tidak akan lagi turun kampus, tapi difasilitasi dengan dialog-dialog bisa jadi semacam itu. Yang jelas sekarang Muhammadiyah pasti makin happy dengan pemerintahan Prabowo, karena sektor pendidikan, ya ini pendidikan dasar dan menengah itu diisi kader Muhammadiyah, yakni Profesor Abdul Mukti yang sebelumnya ini menjabat sebagai Sekretaris Umum PPM Muhammadiyah, dan sekarang Kemendiktinya juga diisi oleh kader Muhammadiyah Profesor Brian Yuliarto. Jadi seperti saya sebutkan, utak-atik kabinet itu tidak bisa pagi mengundurkan diri dan sore diganti. Ada pertimbangan-pertimbangan politik yang harus diputuskan oleh seorang presiden. Saya Subun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.